Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini Dokter Sekar mau sharing-sharing ilmu nih, ya di Kepo Ilmu. Kira-kira enak kita bahas apa ya? Mungkin kita bahas tentang masalah tema kesehatan ya, karena aku kan dokter nih, jadi kita bahas tentang tema kesehatan ya. Hari ini kita kebahas tentang kesehatan tulang ya. Udahlah yuk, kita tonton aja ya. Penyakit tulang tuh banyak. Salah satunya ada osteoartritis, kemudian ada rematik, ada peradangan sendi, terus ada osteopeni, terus ada osteoporosis juga. Jadi banyak beragam untuk penyakit tulang. Jadi osteoporosis itu adalah kondisi di mana kepadatan tulang kita itu berkurang sehingga kita jadi mudah rapuh tulangnya. Jadi gampang patah. Nah, osteoporosis ini bisa banyak faktornya ya. Penyebabnya bisa dari yang faktor di luar sama yang faktor yang ada di dalam. Kalau yang di luar itu karena habitual kita sehari-hari. Contohnya apa? Kayak pola makanan kita, nutrisi ya, terus olahraga kita, terus istirahat kita, terus manajemen stres kita, itu semua mempengaruhi. Oke, kalau untuk pola makan banyak ya faktor ininya yang mempengaruhi kita kurang kalsium, itu juga ngaruh loh. Kemudian kurang sayur yang ada vitamin C-nya itu juga ngaruh. Protein itu juga ngaruh banget. Oke, terus untuk yang faktor yang dari dalam, nah ini nih osteoporosis ini sebenarnya sifatnya penyakit yang degeneratif. Apa sih degeneratif? Jadi dia tuh memang terjadi dengan sendirinya karena faktor usia. Nah, jangan sampai kita tuh yang dari sedini mungkin dari usia dini tidak menjaga sehingga nanti kita jadi kena deh osteoporosis. Nutrisi hampir di setiap makanan kita banyak. Ada sayuran, ada kalsium ya. Untuk tulang ya, ada kalsium, ada magnesium, seng, ada omega 3. Di mana which is semuanya ini ada di makanan kita sehari-hari sebenarnya. Tapi yang jadi perkembangan sekarang adalah orang tuh butuhnya pengennya ekspres, Mas. Pengen cepet gitu loh. Padahal sebenarnya nggak bisa karena berproses ya ini semua. Jadi kalau buat saya memang nutrisi itu penting banget ya. Contoh di sayuran vitamin C aja nih, dia fungsinya banyak loh gitu. Salah satunya adalah dia itu membantu regenerasi sel, pembentukan tulang, itu penting. Kedua, antioksidannya tinggi kan vitamin C, dia bantu menjaga supaya si sel-selnya tidak rusak gitu ya. Terus apalagi kalsium banyak itu dan itu bagus banget di tulang ya. Salah satu nutrisi yang paling banyak yang paling penting di tulang. Itu kan ada di sehari-hari kita kayak susu, keju, ya itu banyak dengan kalsium. Protein banyak loh, ternyata faktanya 50% tulang kita itu terdiri dari protein. Nah, kalau kebutuhan protein kita tidak terpenuhi, otomatis proses pembentukan istilah kepadatan tulang juga berpengaruh gitu. Jadi sebenarnya semuanya itu ada tuh di makanan kita sehari-hari, tapi kitanya mungkin tidak paham. Akhirnya ya sudah deh makan seadanya yang ada di rumah. Sebenarnya semua olahraga baik. Yang penting olahraga itu konsisten dan terus-menerus ya. Kalau cuman olahraga, misalkan contoh dia senam tapi cuman sebulan sekali, sebenarnya itu nggak worth it ya, tidak berfungsi apapun gitu. Tapi minimal 30 menit juga sebenarnya udah cukup gitu. Setiap hari, iya. Boleh senam-senam atau stretching-stretching, yang penting continuous sih sebenarnya. Karena jujur masalahnya adalah membangun pola mindset kita terhadap kebutuhan olahraga ya. Jangan sampai kita olahraganya berat nih, ekstrim, atau ngikutin yang viral, tapi sebulan sekali. Nah, itu kan tidak membangun habitual kan. Yang paling penting kan kita ngebangun kebiasaan kita. Ya dengan olahraga ini. Setidaknya kan dengan begini mereka bersemangat ya, karena kan senam seperti ini kan terjadi kan dilakukannya bersama-sama. Karena anak-anak usia remaja kayak gitu, mereka lebih cenderung seneng melakukan sesuatu yang kalau ada temennya. Itu dia. Banyak banget pasien gue nanyain kayak gini. Cuma saya bilang,
kayak zaman dulu waktu aku masih muda Bu, kayaknya saya beraktivitas terus deh, nggak pernah ngomong ini gara-gara ada gadget loh kayak dia kayak gini. Iya, makanya aku juga, ini banyak banget pasien saya yang nanya kayak gitu. Karena apa Mas? Orang tuanya yang ngasih loh ya dibiarin aja orang tuanya. Jadi mereka tuh ya sudah, emang dunia dia kan di sosial media, gimana ya caranya ya. Masalahnya aku zaman dulu kan kita nggak ada pernah sosial media ya, jadi kita keluar gitu loh, libur ya keluar gitu kan. Kalau sekarang kan ya enggak. Jadi lebih gimana ya, anak itu akan tergerak kalau dia ngelihat yang ada di sekitarnya sebenarnya, kalau saya cermati. Jadi gimana caranya mengatasi anak-anak yang pengennya gadget terus, ya balik lagi harus lingkungannya dulu nih yang dibenahi gitu, termasuk dari orang tua. Karena anaknya dengan teman-temannya olahraga rutin gitu ya, lah pulang ke rumah lihat orang tuanya olahraganya nggak rutin, diem-dieman, males-malesan, kan dia akhirnya balik lagi ke habitualnya toh. Jadi basic emang pengetahuan ini nggak harus untuk anak-anak, tapi untuk orang tua tuh juga harus ada, karena osteoporosis tuh sangat-sangat ngaruh untuk kehidupan berikutnya ya, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, akan terbatas geraknya, ke sini nggak bisa, ke sana nggak bisa, akhirnya apa, kita terbatasi gitu. Sebenarnya orang tua yang harus jauh lebih paham, karena mereka kan yang sangat-sangat beresiko, sedangkan anak-anak muda kan nggak beresiko, belum ya, resikonya masih kecil ya. Oh iya, betul, harus ditambah. Karena ini kayak kalau usia-usia mereka tuh kayak rantai ya. Semakin rantainya banyak tuh ya semakin panjang dan semakin lebar, akhirnya semakin kuat juga kan. Gitu. Semakin tebal semakin kuat juga. Ini memang harus terus-terusan dilakukan sih. Saya sih berharap ini kegiatan akan terus-menerus. Apalagi mereka kan sudah paham senam yang benar tuh seperti apa. Jadi ini bekal mereka untuk investasi kesehatannya dia. Gitu. Jadi dengan dia senam yang bagus atau dengan gerakan ini yang sudah tahu gitu ya, posisinya, polanya dan sebagainya itu, jadi dia bisa mengajarkan dengan yang lain. Akhirnya yang lain pun juga ikut merasakan manfaatnya. Nah tuh, subscribe ya, Kepo Ilmu di Saravel Project. Ingat, jangan lupa rajin ibadah, rajin belajar, rajin olahraga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.